Assalamualaikum sahabat UJS Tuti Ngobras. Udah jam 2 di jam 2 siang, dimana saat ini adalah saat dimana masa kritis alias ngantuk banget, berat banget. Balik lagi di Wijaya Tuti Ngobras, ngobrol santai selama bulan Ramadan yang berfaedah dan menginspirasi. Kemanakah pasangan saya? Pasangan saya hari ini sedang ngobras daster saya. Oke guys, hari ini hai Amira, halo. Hari ini seru banget nih, kita bakalan kasih present alias hadiah buat yang bisa kasih perkataan atau pertanyaan yang berbobot. Hai, Kak Ima udah join nih, nanti dulu ya Kak Ima ya. Yang berbobot nanti akan dapat masker sebanyak 4 buah masker kain buatan dari sponsor kita, Henna Hijab Collection. Boleh di follow ya nanti @Henna Hijab Collection, dan ada katalognya @katalog Henna Hijab Collection. Jadi nih sebelum kita mulai ngobrol sama sahabat Wijaya Tuti Ngobras di mataku besar, aku mau cerita dulu nih. Hai Fatur Rahman, halo. Jadi awalnya kenapa aku bikin Wijaya Tuti Ngobras, karena udah boring tralala trilili banget sama yang namanya aktivitas di rumah. Kalau kalian ngikutin dari episode 1 sampai sekarang episode keempat, ini Palek Maman ya. Sampai episode keempat, aku tuh backgroundnya nggak pernah sama kan. Dan sekarang aku sedang ada di Belanda alias di belakang dapur. Hai. Ya, kemana lagi? Ya nggak sih? Hai Safir, halo Maya, halo Ai, halo juga. Oke, kasih pertanyaan atau pernyataan, bisa dapet hadiah masker kain dari Henna Hijab Collection. Nah, jadi tuh kerjaan gue cuman muterin dari ruang tamu, halaman depan, terus udah gitu kamar. Sekarang ada di dapur, dan kalau aku geser dikit, kamar mandi guys. Oke, jadi sebenarnya nggak bosen-bosen juga sih di rumah, karena banyak spot yang bisa kita datengin. Hai Safir, halo Safir A373. Jadi gimana kitanya aja sih sebenarnya satinnya. Apalagi kalau udah ada anak, pasti kan udah lupa nih karena segudang tugas dari sekolahnya. Oke, kita undang aja Teh Ima atau yang punya akun I Mataku Besar. Nanti kita tanya ya, kenapa sih nama akunnya I Mataku Besar. Oke, Kak Ima. Ini dulu partner in crime. Oh enggak sih, partner in kebaikan aku di Bandung. Jadi kita berempat dulu sama Teh Ami, sama Teh Sugi, sama Teh Ima sempat bikin sekali event ya. Coba nih. Assalamualaikum. Halo, Teh Ima. I miss you so much, Cile. Iya ya, gimana rasanya di rumah terus? Bosan. Itu ada siapa tuh di belakang? Ada siapa ya? Itu bagus banget lukisannya. Lukisan bikin sendiri. Iya, lukisan suami aku dalam rangka studi gambar terang gelap. Jadi dia mencoba gambar, tapi modelnya itu di Pinterest gitu diambil. Oh gini modelnya Teh Ima. Ini nih nggak jadi-jadi tuh. Nah. Oh itu belum selesai nih, udah berapa persen itu? Itu mungkin 60% lah. Oke, berarti gue bisa dong posisi kemana gitu, nanti dilukisin ya. Gila, jauh banget. Harus ada modelnya di situ kan ya. Iya, nanti ada kuisnya. Kalau ada yang bisa nanya berbobot sama Teh Ima, nanti ada hadiah masker dari Henna Hijab Collection. Oke, sekarang masih puasa nggak? Nggak ya. Masih puasa nggak Teh Ima? Minggu pertama tuh nggak puasa. Bocil ya. Jadi kemungkinan akhir Ramadan kayaknya bakal kena lagi deh. Wah, ya udah deh, rezekinya perempuan mah kayak gitu ya. Gimana di Bandung kabarnya? Dalam masa PSBB gini, ada PSBB juga kan ya di Bandung ya? Ya, ini Nisa di mana? Bisa di Depok.
Jadi lupa. Ya, WJ Tuti Ngobras tuh jalan-jalannya sekarang udah dari Depok terus ke Bandung. Oh iya. Belum kasih tahu ya kalau aku udah balik ke Depok ya. Iya, kirain masih di Bandung. Lagi di Bandung. Nggak, aku di Depok. Udah PSBB atau masih belum ada PSBB, belum berlangsung? Masih udah PSBB berapa ya? Udah ada hampir seminggu kalau di sini. Terus nggak tahu kalau kan di Bandung itu dekat yang mau ke Ledeng. Saya kebetulan tinggalnya di Ledeng. Jadi di Ledeng, terminal Ledeng itu titik poin pemeriksaan orang yang hilir mudik dari luar kota ke Bandung. Jadi lumayan sangat ketat sih di sini. Bahkan ke gang-gang, ke jalan-jalan yang mau ke daerah penduduk itu udah ditutup-tutup. Jadi kalau misalnya ada yang kirim barang atau segala macam, itu kita ambilnya ke depan. Begitu. Oh, ke satpam ya? Ke satpam, ke depan. Bukan satpam juga, di sini kan bukan kompleks. Jadi di sini masyarakat diberdayain jadi yang jagain, malam ngeronda gitu, ada yang kayak gitu, benar-benar yang di depan juga dikasih tempat cuci tangan kayak gitu. Jadi menarik juga sih sama di sini, bahkan sampai kumpul-kumpul donasi untuk tetangga-tetangga di sini buat nyediain makanan, mulai beras, macam itu hampir saya aja dapat hampir seminggu ini 3 plastik dong. Karena telur tuh banyak. Jadi nggak usah pergi kemana-mana ya, beneran stay at home-nya tuh bener-bener karena udah dapet dari mana gitu ya Teh ya? Iya, enggak juga sih. Tiap hari? Enggak juga, enggak disemprot terus. Cuma di sini kan kebetulan ada warung sayur apa segala macam. Jadi penduduk ya ke warung sayur yang dekat rumah aja. Gitu. Jadi enggak sampai harus jauh-jauh ke pasar yang agak penuh-penuh gitu. Jadi ada efek negatif, ada efek positifnya juga ya, orang-orang di sekitaran juga jadi laku gitu ya, karena ada imbas dari ekonomi. Jadi warung-warung di sini juga jadi lebih hidup, tapi kecuali warung nasi ya, di sini tutup, hampir semua tutup. Soalnya orang-orang lebih concern untuk bikin sendiri, kayaknya bikin apa-apa dan sendiri. Kayaknya ibu-ibu muda tuh jadi terasah kreativitasnya buat masak di rumah ya. Akun-akun resep laku kayaknya ya nggak? Tapi Mas selama di rumah ngapain aja nih? Di rumah sebenarnya aku udah biasa banget di rumah. Enggak sih, malah makin lama malah makin enjoy banget di rumah ya, makin nyaman. Aku nggak ngerti seperti yang awal-awal kan sempet yang aduh nggak bisa makan bakso di luar, ngapain nih anak-anak gitu kan, mereka pasti nagih pengen jalan-jalan apalah kayak gitu-gitu kan. Sesekali kadang kita juga jalan ke UPI, habis itu jalan dikit ke Gerlong, makan bakso di sana bareng-bareng kayak gitu-gitulah ya. Hal-hal sederhana, jalan-jalan sederhana tapi bikin mereka happy gitu. Nah dalam kondisi sekarang itu nggak mungkin kan melakukan hal itu. Saya lebih protektif, kalau lebih yang aduh jangan deh gitu ya, jangan sampai mereka kena gitu. Harus pakai masker, pakai apalah bawa hand sanitizer, aduh ribet. Terus? Iya, jadi tapi alhamdulillah anak-anak itu ngerti gitu, ngerti, jadi mereka lebih memilih di rumah, kalaupun harus keluar rumah dikit aja harus pakai masker gitu. Mungkin sebelumnya udah dikasih tahu sama gurunya dengan cara yang enakan apa gimana ya, mereka jadi sadar sendiri kayak gitu, jadi sadar sendiri, nggak pengen ngajak jalan atau apa, paling kayak gini, aku mau ke minimarket di depan nih, mama mau minimarket di depan, kalian mau nitip apa, kalian mau jajan apa, range harganya sekian kayak gitu. Untung dia nggak ikut lah gitu ya. Enggak, mereka malah nggak mau. Gimana ya Maya? Ya di rumah aja, suruh kok di rumah. Yaudah, ribet loh keluar harus gini. Iya sih mah gitu, ya udah, jadi ya alhamdulillah sih, jadi nggak terlalu bikin kepala aku pusing gitu. Ya mereka gitu enjoy. Jadi
apa ya, saya di rumah juga bukan berarti kemudian karena di rumah hanya nggak ngapa-ngapain gitu. Justru karena kondisi seperti ini kesempatan aku buat melakukan sesuatu buat mereka, melakukan sesuatu sama mereka lebih intens gitu. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Target aku tuh harus kecapai nih, anak-anak harus bisa ngaji misalnya. Terus target aku bisa menggambar apa kayak gitu. Terus permainan apa yang bisa dilakuin kami berempat nih, aku, suami sama anak-anak kayak gitu-gitu. Apa mulai nonton bareng, diskusi bareng soal film kayak gitu-gitulah. Terus misalnya main kartu bareng gitu, hal-hal tapi ternyata mereka enjoy, kayak misalnya bikin kemarin tuh bikin donat bareng kayak gitu. Mereka yang ngadonin, aku yang ngasih tunjuk-tunjuk, ini masukin, mereka yang gitu ya, acak-acakan. Anaknya udah kelas berapa? Yang pertama kelas 4 SD, yang kedua kelas 1 SD. Walaupun mereka suka ribut-ribut kecil kayak gitulah, tapi seru itu ya. Tapi seru ya, maksudnya aku pikir kan namanya, kalau aku kan belum ada anak gitu kan. Nah, kalau ada anak aku tuh ngebayanginnya, ya ampun harus ngerjain tugas dari sekolahnya gitu kan. Udah gitu belum yang biasanya kalau beberes rumah, masak, habis itu anak sekolah aman ya, masih bisa napas gitu, me time dulu. Terus habis itu anak pulang baru ngapain lagi. Nah ini kan ya Allah, sekejap buka mata dia lagi gitu kan. Maksudnya ketemu anaknya lagi gitu kan. Maksudnya aduh gimana sih nih gitu. Stres gak sih awal-awal tuh kayak gitu? Halo Kak Intan. Kalau aku sih mungkin karena selama ini emang work from home ya, jadi emang kerjanya di rumah, menulis, posting di rumah, atau sesekali keluar pun itu hanya untuk liputan, enggak yang tiap hari gitu, paling sebulan minggu sekali lah kayak gitu ya. Terus sisanya ya kerjain di rumah. Kalaupun harus keluar juga karena janjian sama teman-teman, terus makan bakso bareng kayak gitulah, hal-hal yang sederhana. Ngopi bareng ya nggak? Ngopi bareng kayak gitu. Kopi. Terus atau enggak aku sesekali keluar karena emang harus nyiapin pameran lukisan kayak gitu. Terus ya kayak gitulah, enggak yang tiap hari ada rutinitas di luar. Tapi memang pekerjaan utamanya ya bisa dikerjakan di rumah gitu. Jadi selama begitu ada harus di rumah aja kayak gitu, aku nggak terlalu kesulitan. Cuma saya jadi lebih baiklah, aku harus melakukan sesuatu. Cuma emang beberapa job emang ada berkurang, agak berkurang. Tapi saya jadi berusaha untuk madrasah utama adalah rumah. Akhirnya aku harus menata ulang. Biasanya kan patokannya adalah sekolah gitu. Mereka ngerjain ini. Saya mengulang pelajaran yang di sekolah sorenya atau malam kayak gitu. Jadi enggak yang melulu harus jam sekian harus belajar, sore belajar, malam belajar, enggak kayak gitu. Tapi begitu aku siap, anak-anak siap, langsung jalan. Karena ini kondisi ini kan walaupun buat saya nggak terlalu berpengaruh banyak, tapi tetap ada was-was, nggak yang senyaman sebelumnya kayak gitu. Misalnya mau ke pasar tinggal pergi, mau ke nonton tinggal pergi, ngopi tinggal pergi gitu. Sekarang tuh lebih yang mikir, keluar tuh harus begitu habis dari luar nyampe rumah tuh harus lepas baju apa segala macam, tangan kayak gitulah. Betul. Sekarang itu ya adaptasi itunya aja sih gitu. Jadi ini kesempatan buat aku membagi waktu, membagi kegiatan ke anak-anak dan lebih menjaga kebersihan rumah. Iya benar-benar. Mungkin sahabat Wijaya Stuti Ngobrol sih belum paham nih. Sebenarnya Teima tuh kerjanya apa ya? Udah tadi liputan, terus nulis, apakah wartawan atau apa nih? Atau terus suami beneran pelukis atau maksudnya atau pekerjaannya pelukis atau ada pekerjaan lain selain pelukis? Bisa diceritain dulu nih Teima. Loading ya.
Gimana? Oke, sinyalnya kayaknya mulai agak muter-muter. Sambil menunggu sinyal muter-muternya Taima, aku boleh... Oh udah, oke. Silahkan Taima. Kalau saya itu sehari-hari lebih fokus ke ngeblog. Jadi nulis di blog namanya matakubesar.com. Terus mengoptimasi media sosial untuk posting-posting yang bikin aku, yang perhatian aku lah, dari seputar makanan, jalan-jalan, kegiatan sehari-hari. Kemudian aku menangkapnya itu ke dalam sebuah foto dan tulisan kayak gitu. Di posting Wow, IG atau keren. di blog kayak gitu. Hal-hal yang sederhana di lingkungan saya yang kadang-kadang nggak ketangkep gitu. Nah terus abis itu saya suami saya sendiri dia pelukis, memang sehari-harinya melukis. Baru beberapa bulan ini dia mengajar juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, namanya disleksia. Disleksia itu apa ya? Disleksia itu dia bukan penyakit sih, apa ya namanya, bawa kesulitan gangguan dari lahir, membedakan berbahasa, gangguan bahasa, mengidentifikasi B jadi D kayak gitu, kesulitan membaca. Dan ternyata di terapi yang paling jadi hurufnya kalau nulis itu dia kebalik-balik gitu ya Taima? Balik kayak gitu, itu salah satunya. Nah hal yang lain dia berhubungan dengan sudut pandangnya dia. Kalau misalnya ketika dia mau menyebutkan itu gelas tolong ambilin dong, tapi ketika mengungkapkan bukan gelas, itu piring tolong ambilin dong, aduh maaf itu gelas maksudku, kayak gitu-gitu. Serius lo orang dewasa, kadang aku juga kayak gitu kalau lagi stres. Enggak ya? Itu bukan ciri-ciri disleksia kan ya? Diteliti dulu, nggak bisa langsung. Harus diteliti dulu, oh iya. Disleks nggak gitu juga. Terus misalnya ada mudah terpecah konsentrasi kayak gitu-gitulah. Tapi nah, ternyata salah satu terapi untuk meminimalisir kesulitan dia dalam kelaknya nanti kan bersosialisasi atau segala macam adalah dengan cara menggambar gitu. Misalnya mengidentifikasi, misalnya menggambar buah-buahan atau menggambar apa kayak gitu. Dan mereka itu lebih liar gitu ketika diajak untuk menggambar. Mereka lebih ekspresif, maksudku lebih ekspresif. Ya aku mikir liar gimana ya? Ya oke. Terus maksudnya ekspresif dalam hal kayak pewarnaannya gitu ya dan lain-lain gitu ya Kak, atau gimana? Ya kayak gitu. Ada teknik-teknik tertentu lah yang suamiku lebih tahu. Dan gambar, intinya sih menggambar, pendekatan menggambar dan kreativitas yang bisa bikin anak lebih meminimalisir kesulitan dia dalam berkomunikasi. Oke, jadi dia bisa mengungkapkan gitu ya apa yang dia mau gitu ya. Nah, kadang anak-anak yang dislike itu suka gini, tolong ambilin itu dong ke situ, di situ aku butuh yang itu rasanya enak banget, aku mau yang itu, yang itu. Tapi jadi kadang ada orang yang ngerti, oh maksud dia tolong ambilin kue pisang yang ada di atas meja terdekat karena rasanya enak dan manis kayak gitu. Tapi dia cuma bisa ambilin itu yang ada di atas itu, dan bawah sini itu rasanya manis enak. Jadi dia tidak bisa mendeskripsikan bahwa aku butuh pisang goreng yang ada di atas meja kayak gitu. Jadi dia nggak bisa itu. Jadi fix berarti itu mah kalian bisa kerja sama Taima. Jadi setelah anak itu bisa mengungkapkan, lanjutkan ngajarin menulis. Jangan bisa nggak? Tetap bisa menulis bisa dalam apa? Bisa proyek selanjutnya tuh ya. Nah kalau anak-anak nih ngapain aja nih kegiatannya selama di rumah?
Oke, sambil nunggu Teima yang masih nge-lag. Jadi emang, oke, udah bisa. Gimana? Kalau anak-anak aktivitasnya apa nih Teima? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa bener-bener ada dicatat jadwalnya, ditempel atau ya udah biarin aja suka-suka anaknya gitu. Iya. Kalau jadwal harian itu ada ditempel di depan kamarnya dia di pintu. Hal-hal yang penting aja kayak misalnya sholat dari subuh sampai subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya kayak gitu. Terus ngaji, terus hafalan Quran, ikro, bikin kaligrafi atau cara menulis halus huruf-hurufnya gitu. Tapi mereka enggak yang kemudian. Iya, jadi mereka itu nggak bisa yang jam segini harus gini, jam segini nggak gitu. Jadi akunya yang oke, mereka udah siap. Nih, yuk kita menulis ini yuk kayak gitu. Jadi yuk menggambar ini. Aku punya angka 3, kira-kira ini mau dibikin gambar apa kayak gitu. Ayo gitu. Jadi nggak yang langsung jam segini harus gini, ingat ya jam 2 harus anu, nggak bisa gitu anak-anakku. Jadi akunya yang jadi jadwalnya ada di aku gitu. Aku udah siap misalnya, oke, aku udah beres nih pekerjaan rumah, udah ngepel, udah ngapain. Jam 2 aku ngajak mereka ngaji misalnya, atau enggak jam 2 aku ngajak mereka baca buku terus mereka menjelaskan apa yang mereka baca kayak gitu. Terus misalnya mereka belum ngerti nih cara menjelaskan kayak gimana, akunya yang abis baca itu ceritanya tentang anu loh, iya mana nanti di situ ntar berkembang kayak gitu. Paling nggak lama-lama kalau sama anak-anak itu 15 sampai 20 menit, habis itu mereka kelihatan bosan mulai loncat-loncat, lari-lari, udah biarin gadget lagi, mereka gadget happy. atau televisi kayak gitu. Kalau udah bosan biasanya mereka lebih ke gadget atau ke televisi atau main di luar rumah. Gadget, kalau gadget ini saya tetap tiap hari mereka kalau mau pinjam aku kasih, tapi pokoknya setelah zuhur di atas jam 12 mereka boleh main handphone. Tapi sehari pun itu 1 jam gitu. Misalnya siang 20 menit, sore 20 menit. Terus menurutku itu masih batas wajar karena ya? Bikin mereka happy lah, sama aja kayak aku kan pengen lihat IG, lihat online shop kayak gitu ya. Cuma kita harus tahu aja gitu, harus tahu waktu. Oh, aku mulai nih jam 11 berarti jam 11:30 sudah selesai kayak gitu. Jadi nggak yang terus on. Nah kalau gitu berarti dari pagi mereka ngapain? Atau molor karena abis sahur? Habis sahur kalau mereka kelihatan ngantuk ya kita pelukan, buka jendela terus liatin matahari terbit, terus udah gitu kalau tidur ya udah kita ikut tidur. Udah ikutan tuh. Ya kabur. Jadi gitu. Karena ini kondisinya udah sangat menekan ya, mereka nggak boleh main keluar, nggak ada sekolah, nggak ketemu sama teman-teman. Jadi aku berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang mereka pengenin gitu. Tapi tetap ada jadwal-jadwal khusus atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah mereka. Dari hal misalnya matematik, pelajaran yang ekstraknya dan pelajaran kebiasaan perbuatan baik, kalau kata guru perbuatan baik misalnya kayak ngajakin mereka beres-beres kasur, nyapu bareng, walaupun belum rapi-rapi amat tapi nggak apa-apa gitu, itu kebiasaan kayak gitu. Misalnya pagi-pagi harus mandi. Alhamdulillahnya mereka nurut ya. Maksudnya kan ada anak yang ayo bangun jam segini, ada gitu kan. Karena memang nggak dibiasain televisi sama gadget itu ya, udah dijadwalin untuk dua-dua itu ya. Iya, yang mereka suka banget itu apa, aku fasilitasi itu tapi di waktu. Yang penting itu sih aku pikir. Kalau mereka merasa terfasilitasi, mereka juga jadi suka sama kita. Ketika dia suka sama kita, ya
gampang diajak bekerja samanya. Itu tips yang keren banget. Jadi kadang-kadang aku ikut juga, mereka main game apa, aku ikut. Wah, ini gimana sih? Sorry. It's okay. It's okay, gak apa-apa. Hai Dek, mau ikutan yang mana? Ada apa kakak tuh tadi? Kakak. Ada apa? Kakak, hai kakak. Enggak ya, lagi main sama adiknya. Halo, ini adik ya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Namanya Rock ya? Ada di bajunya tuh Rock. Siapa namanya? Tuh namanya siapa? Siapa jawab? Namanya yang ini Bayan. Ini Bayan yang tadi. Bayan kelas berapa? Bayan kelas berapa? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Nggak kedengeran. Dia nggak kedengeran, nggak pakai ini. Nggak pakai. Oh dia. Oke. Ya udah lihat aja deh. Seru ya. Pastinya sebenarnya kalau udah ada anak di rumah nggak bosen ya. Kalau masih berdua aja ya agak-agak bosen juga ya. Mulai lagi aja, masak, abis itu sosial media, ngeblog dan kalau ini kan ada yang harus diurus juga ya, 2 lagi gitu. Oke. Jadi tipsnya, nah abis mandi tuh mereka boleh tidur lagi atau gimana Teima? Nah kalau pagi-pagi tuh wajib mereka mandi. Habis mandi harus melakukan sesuatu tugas sekolah. Gitu. Misalnya, gitu. Jadi tetap mengkondisikan dia tuh kayak sehari-hari biasa ya. Maksudnya kayak kalau sekolah kan pagi masuk sekolah kan, jadi nanti nggak akan kaget banget pas udah balik lagi masuk sekolah ya. Kayak gitu. Jadi tetap walaupun di rumah ada sekolah di rumahnya, gitu. Tapi nggak yang seketat itu sih. Jadi apa yang bikin mereka relax aja. Walaupun aku kadang-kadang suka emosi karena susah banget dikasih tahu. Oke. Gitu ya. Ini ya ampun dikasih tahu gitu. Kok nggak ngerti? Gitu ini gimana caranya? Bayangin guru di sekolah. Bayangin guru di sekolah anaknya banyak. Terus satu kelas 30 orang dan mereka berusaha untuk merangkul sementara aku 2. Ngejelasinnya gimana? Kayaknya kalau anak sendiri tuh emang lebih susah loh daripada anak orang. Soalnya aku jadi guru kan, gitu ya. Teima. Aku pernah jadi guru tuh Teima. Jadi aku tuh ngerasa kayak angel atau seseorang yang benar-benar ditakutin gitu. Maksudnya bukan ditakutin apa ya? Ngikutin apa kata-katanya. Sementara orang tuanya apa yang Miss, ini gimana sih? Kok kalau sama Missnya tuh nurut banget gitu loh. Kalau sama aku kok nggak nurut sampai begitu. Ada orang tua murid yang sampai begitu. Udah apa ya? Aku sih cuma konsisten aja ngasih taunya. Kalau misalnya ini, kalau ini. Jadi mereka udah tahu. Gitu. Tapi emang wajar sih biasanya anak-anak masih begitu Teh. Iya, aku juga sempat ya minta tolong ke Bu Guru untuk Bu, tolong kasih tugas anu, nanti anak saya lihat gitu. Kayak gitu. Oh iya, ini kata Bu Guru bilangnya begini loh. Iya Mbak ya, iya. Misalnya kamu harus melakukan kegiatan-kegiatan baik hari ini. Oh iya bener Mbak. Apa ya? Beresin kasur deh gitu. Tapi itu pertama aja, selanjutnya ayo kata Bu Guru kan gini. Oh iya bener mah, ayo. Ya, udah kayak dewa. Guru tuh udah kayak dewa. Aku pernah merasakan menjadi guru yang di dewa-dewakan dia. Oke, tapi seru juga ya Teh ya. Jadi abis mandi dia harus melakukan kegiatan. Terus setelah itu mereka puasa nggak Teh? Puasa, alhamdulillah. Jadi 1 hari full. Anak-anak kebetulan nggak tahu ya senang begitu. Sebelum puasa juga udah antusias banget. Jadi begitu aku bangunin, ayo udah jam 3:30 gitu, ayo kita sahur. Emang mereka tuh yang langsung berdiri, yang ke air gitu terus nyalain TV sambil nonton. Lebih enak ya. Terus kalau sekarang pameran kan suka pameran ya suaminya ya. Pamerannya gimana tuh, banyak yang dikontrol dong?
Oh iya, jadi waktu Pak Ridwan Kamil bilang harus di rumah aja. Apa ya, malam minggu kita tuh sebelum ada keputusan itu, malam minggu kami melakukan pembukaan pameran di YPK yang Jalan Arifan Braga. Nah, jam 11:30 malam itu udah langsung ada himbauan ke ketua pameran, bahwa tidak boleh ada kegiatan-kegiatan di ruang-ruang publik dan ruang-ruang pemerintahan. Kebetulan kan YPK punya provinsi ya, di bawah provinsi. Nah, jadi malam itu pembukaan, besoknya langsung ditutup. Biasanya kan habis pembukaan itu dalam waktu 2 minggu pameran, ada diskusi, ada apanya kayak gitu. Jadi akhirnya kita mengantisipasinya, posting semua foto-foto di IG-nya Galeri Pusat Kebudayaan YPK. Itu pameran tunggalnya suaminya Teima atau bagaimana? Oh, bukan. Jadi YPK itu bikin acara pameran seni rupa untuk seniman se-Jawa Barat. Jadi ada sekitar 60 seniman di Jawa Barat. Ada yang dari Depok, ada yang Bogor, Jakarta. Jakarta nggak ada. Bandung. Jakarta nggak masuk Jawa Barat. Iya, Jakarta nggak masuk. Ya, jadi Tangerang kayak gitu. Jadi sampai sekarang malah lukisannya masih di galeri, soalnya tidak memungkinkan kita untuk mengelola itu untuk dikembaliin. Terus biasanya kan suka ada diskusi-diskusinya gitu, biasanya lewat apa kan? Diskusi itu biasanya kan offline. Jadi selama 2 minggu kemarin itu kami hanya pameran lukisan aja lewat online. Jadi dari semua peserta itu diposting di Instagram. Karena kita sempat ngedrop ya, karena kan udah persiapannya panjang, ada workshopnya gitu. Sedih banget emang. Jadi saya kayak gitu, jadi sempat yang drop banget nih kondisinya gitu. Jadi karena awal-awal sih mungkin kalau misalnya pamerannya sekarang mungkin akan lebih diolah lagi, ngapain gitu. Jadi sempat kabarnya IG aja gitu. Apa? Iya, kabarnya katanya per bulan tanggal 7 Juni aku lihat di detik.com kalau nggak salah. Jadi mulai tanggal 7 Juni tuh udah mulai menurun kurva COVID-nya. Jadi udah mulai orang-orang boleh kesana kemari gitu ya di 7 Juni, dan insya Allah baru habis di bulan September itu baru habis semua COVID-19. Aku baca kemarin di detik.com kayak gitu, amin. Tapi karena kurva puncaknya itu udah di tanggal 20 April teh, gitu ceritanya. Jadi mudah-mudahan tanggal 7 Juni kesana. Aku juga ada event di Jakarta ini di cancel. Tadinya harusnya bulan April tapi jadi di bulan Juni kan. Nah, tahu nih kelanjutannya mau dilanjutin apa enggak. Tapi seru banget emang ya. Maksudnya sebenarnya di rumah tuh banyak yang bisa dikerjain ya Teima ya. Apalagi blogger macam Teima yang keren banget. Selalu menang guys Teima ini. Iya bener kan? Yoi. Ini ngomongin tentang kegiatan seru di rumah aja. Kegiatan seru di rumah aja. Sebenarnya yang bikin seru itu adalah sebenarnya kegiatan di rumahnya standar, semua biasa-biasa aja, tapi lebih sekarang itu lebih terpola, lebih apa ya? Aku lebih masuk ke kehidupan anak-anak, lebih terjadwal untuk aku ngapain, untuk suami ngapain, untuk anak-anak ngapain. Jadi semua itu dilakuin satu-satu. Jadi akhirnya aku nggak punya hutang untuk melakukan karena kelewat gitu kan. Biasanya suka ditunda, karena ditunda pekerjaan jadi menumpuk. Nah itu sebenarnya yang bikin aku nggak happy gitu. Jadi yang bikin aku happy adalah jadi setidaknya dalam satu hari ada to-do list sebelum besok itu aku ngapain. Jadi malam-malam aku nulis ngapain aja ya besok gitu. Atau dalam anak-anak mau ngapain, aku ngapain gitu.
Jadi besoknya aku kerjain itu satu-satu, walaupun ya setidaknya pagi nggak nyebutin jam 8 harus ngapain, jam 9 harus ngapain, jam 10 ngapain, enggak gitu. Karena itu buat aku bukan Jadi sangat sih, stres buat sendiri aku gitu ya? jadi stres sendiri karena aduh udah jam segini belum ini, aduh jam segini belum ini gitu ya, kayak gitu. Jadi yang penting to-do list itu tercapai satu-satu, udah cukup gitu. Jadi kalau misalnya harusnya dikerjainnya pagi-pagi, ternyata aku nggak bisa menuntaskan itu karena ada pekerjaan lain yang belum beres gitu. Terus aku misalnya aduh capek gitu ya, ya udahlah nonton aja dulu gitu. Ya udah aku nonton kayak gitu. Korea enggak? Iya itu salah satunya. Yang bikin aku kan stres. The World of Merit bukan? Judulnya kemarin baru beres, New Age, My Country New Age. Itu asik banget tentang tentang apa? Ya kayak gitulah, tentang pokoknya sejarah Korea yang tempo dulu lah kayak gitu. Nah, aku suka yang cerita-cerita kerajaan gitu, jadi sama banget. Siap coba lihat. Tapi sekarang gue lagi nonton yang Sadie Mother-in-Law. Jadi belum tahu. Belum ya? Ditulis dulu ya. Seru pokoknya. Ternyata banyak kegiatan yang bisa dikerjain ya, dari pagi melek mata sampai tidur lagi. Jadi tergantung ke kitanya masing-masing ya kan ya. Mengkondisikan bikin schedule, tapi juga jangan padat schedule-nya. Terus apalagi tertata to-do list, bikin to-do list. Yang paling terpenting bikin to-do list. Jadwal yang nggak terlalu tight. Terus fleksibel, bikin anak-anak senang aja supaya mudah ngikutin apa yang kita mau ya. Soalnya kan kadang-kadang mama mungkin stresnya karena itu ya, karena biasanya udah terjadwal bla 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 bla, terus ngeliat anak, ya ampun anak gue belum ini, anak gue belum itu gitu, jadinya riuh gitu di pikiran gitu ya. Itu kan bikin gak enak banget ya, ke aku gak enak, ke anak-anak gak enak gitu, maksa-maksa anak harus begini, aku juga tertekan karena mereka gak mau aja gitu, itu kan keselin banget. Akhirnya kadang-kadang aku ngelihat mereka lagi asik apa, aku ikutin apa yang mereka mau. Ini kan karena di rumah aja, mau nggak mau fokus ke anak jadi lebih tinggi gitu. Mereka harus kegiatan. Tapi pasti kayak ya. Tahu nggak juga? Apa? Atau punya kesibukan lain? Pak Su mau diajak kerjasama atau punya kesibukan lain? Iya, dia lagi ngerjain apa sih itu? Bentar. Oh, lagi nelfon. Biar nanti bisa di teman-teman sahabat Tujuan Ngobras bisa ngeliat akun suaminya Teima yang suka sama lukisan, kan bisa mampir kan. Oh, boleh. Holis artis. Holis artis. HO. Ntar aku tulis ya. Oke. Dan ternyata tuh lukisannya Kang Holid ini kan udah sempet dibeli sama Sherina Munaf deh. Bapaknya ya, Pak Munaf. @Holis artis. Oke, sip. Nih. Jadi itu udah pernah dibeli ya sama Sherina Munaf? Bener ya, Sherina Munaf? Sherina Munaf bapaknya. Sama bapaknya. Tapi dia bukan dia yang beli, tapi gitu. galeri kenegaraan yang di Bogor itu, museum Presiden di Bogor. Oke. Wah, masih ada terus yang baru join. Ini ada yang mau kasih pertanyaan lagi selain Fitbit ke Teima. Ada 4 masker kain dari Henna Hijab Collection buat teman-teman yang bertanya sama Teima. Tadi udah nanya topiknya apa. Kalau belum ada nggak apa-apa, tapi seru banget ngobrolnya kita Teima. Udah 30 menit nggak berasa ya. Ternyata udah lebih dari 30 menit. Emang belum deh kalau
nggak bisa kayak nggak bisa kalau ngobrol cuma sebentar mah ya. Apalagi kalau udah ada ngopi, ya seru banget. Iya, kata rasa gimana teh Mas lanjut? Udah lama enggak ya, soalnya kan kondisinya kayak gini. Kayak gini ya, jadi Tema juga lagi, kayaknya belakangan ini aku juga lihat Tema ada warung kopi baru nih kayaknya ya. Ini baru nyoba-nyoba aja sih, karena di rumah ini kan ada ruang tamu. Ruang tamu ini dipakai biasanya buat untuk menggambar, saya sulap jadi studio desain. Ya, studio untuk menggambar suami. Cuma aku pikir ini kayaknya asik, ada tempat ngopinya gitu. Aku bikin sih, tapi nggak yang bukan kafe gitu, bukan kafe. Jadi jendela aku buka, ada rak buku yang tadi rak buku aku bikin buat untuk seduh kopinya kayak gitu. Terus paling aku punya alat untuk grinder, seduh kopi yang manual brew yang kayak gitu-gitu. Tapi selain yang manual brew, aku juga nyediain kopi instan karena di sini banyaknya kan mahasiswa. Jadi ya aku masih nyediain yang kayak gitu. Berarti teman-teman blogger Bandung juga kalau mau kongko bisa dong gitu. Nah itu, sekarang itu kayaknya aku mulai berpikir ulang untuk tidak membukanya lagi. Tapi kalau bisa ada ini, aku seduhin gitu. Tapi settingan masih sama nih. Ini kayak gini nih, Instagramable gitu kan tempatnya. Nah ini dia nih gitu. Kan asik tuh kongko sambil ngeblog, sambil ngelukis ya nggak? Ya, ini tempat ngelukis suami aku di sini. Oh itu lukisannya siapa tuh? Suami aku. Mana ya? Ya, yang ini buku ibu mertua. Ibu mertua. Yang gambar ya lukisan suamiku. Itu juga ini impresif banget ya. Gue sampai danga-danga gue lihatnya. Oke, keren. Kebetulan dulu dia dari pesantren, jadi ngerti kaligrafi. Kayak gitu deh. Oh, jadi ini awalnya biasanya berarti suaminya Teima ngelihat foto, terus dilukis lagi atau gimana Teima? Iya, dia harus kalau pengen hasilnya bagus sebenarnya harus foto sendiri sih, difoto sendiri karena biar detail garis-garis mukanya, cahayanya. Karena yang penting dari sebuah gambar dari yang kan biasanya kalau yang moto ya atau kalau misalnya ada yang pengen pesen bisa dia kirim foto asal jangan diedit yang dibagus-bagusin dicantik-cantik normal gitu. Ya. Normal terus cahayanya kelihatan. Ini kan kadang-kadang nih kayak gini kan aku kayak flat aja gitu kan. Iya. Karena dia settingan handphone ini beauty. Jadi dari tadi. Jadi ada gue juga pakai tuh tadi. Terus kalau boleh tahu nih berapa kisaran satu lukisan? Apa? Kisaran satu lukisannya berapa? Harga? Jangan malah ntar. Bisa ngeliat di Holis Art ya? Tapi di situ nggak ada harganya sih. Oh, pokoknya by comment by DM aja ya. Oke deh. Thank you banget ya Teima, seru banget 30 lebih bersama Teima. Aktivitas seru di rumah aja. Aku jadi berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan selama di rumah aja. Selain ngadain live IG Wijaya Stuti Ngobras kayak gini. Apa ya? Tiba-tiba aku mulai terpikir. Halo, mau ikutan? Nanti lagi ya. Nah ini dia nih, kenal kita, Holis Art. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ayah katanya. Nah ini dia nih ya pelukisnya. Nanti kapan-kapan boleh deh ngobrol khusus sama Kang Holis Artnya ya. Karena kita udah dulu ngobrol santai di Wijaya Stuti Ngobras. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Tetap waras walaupun di rumah aja, aktivitasnya makin seru, rezekinya makin nambah, dan sampai ketemu lagi.
Kaima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.